Shalom, jumpa lagi dalam Bina Iman. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hiduplah dengan bijaksana yang terambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak akan mengetahui jalan angin dan tulang-tulang rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Dari kitab Pengkhotbah 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, kita akan belajar tentang hidup adalah sebuah ketidakpastian. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk mengelola kehidupan yang kita jalani dengan bijaksana. Karena kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita harus menjalani kehidupan ini. Seperti seorang petani yang menabur benih tanpa tahu pasti apakah tanaman yang ditanamnya akan bertumbuh dengan baik atau tidak. Yang kedua, kita akan belajar berani mengambil risiko. Kehidupan ini memang kita lalui dengan ketidakpastian, namun kita harus berani melaluinya dengan melangkah keluar dari zona nyaman. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar untuk mendapatkan keberhasilan. Percayalah, Tuhan selalu menyertai. Yang ketiga, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus berjalan dan kita tidak tahu berapa lama kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, manfaatkan setiap waktu yang ada sebaik-baiknya. Lakukan hal-hal seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Bermanfaat, bermakna, terlebih untuk kerajaan-Nya. Yang keempat, kita akan belajar berbagi dengan sesama. Ayat yang pertama menjelaskan tentang bagaimana berbagi dengan orang lain. Memberi bukan hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga membawa kepuasan bagi diri kita sendiri, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, percayakan hidup pada Tuhan. Meskipun kita harus berusaha dan bekerja keras, pada akhirnya kita perlu menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Intinya, kitab Pengkhotbah 11 ayat yang pertama sampai dengan yang 6 mengajak kita untuk hidup dengan bijaksana dan penuh makna. Kita harus berani mengambil risiko, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, berbagi dengan sesama dan selalu percaya pada Tuhan. Mengakhiri renungan kita, saya membagikan perenungan pribadi kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu Saudara memanfaatkan waktu luangmu? Yang kedua, apa yang membuatmu merasa paling bahagia saat berbagi dengan orang lain? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu Saudara mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Mari luangkan waktu kita. Tuhan memberkati.